Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman Modul Nusantara yang sudah gabung di kegiatan inspirasi ketiga ya pada pagi ini. Ya, di samping kesibukannya teman-teman sebagai mahasiswa dan harus kuliah, tapi tetap ingin mensukseskan kegiatan Modul Nusantara kita ya, yang nanti mungkin di minggu ketiga bulan Desember ini sudah selesai ya. Di kegiatan inspirasi ketiga ini teman-teman merupakan lanjutan dari kegiatan kita di inspirasi 1 dan inspirasi 2. Bisa saya sampaikan Pak Idam, nanti saya kenalkan ya Pak Idam itu siapa gitu ya kepada teman-teman ya. Saya informasikan ke Pak Idam bahwa inspirasi 1 itu sudah kita laksanakan ya kemarin itu dengan mengundang juga alumni dari Prodi Bahasa Indonesia dan sekaligus tokoh besutan seni Jombang. Jadi namanya Pak Iin, alumni Bahasa Indonesia, dan dia adalah tokoh seni besutan Jombang ya. Kemudian inspirasi kedua kita mengundang alumni Bahasa Inggris yang sukses ya, yang masih muda, baru umur berapa sih Mbak Yulia itu paling 22, 23 ya, tapi sudah internasional gitu loh ya. Sudah sekarang kalau tidak salah nanti Februari 2022 tahun depan ini sudah berangkat ke Australia karena mendapat beasiswa LPDP ya, Master Applied Linguistics di Monash University Australia. Jadi prodi bahasa Inggris ya khususnya dan STKIP Jombang itu sangat bangga pada mereka-mereka ya yang sudah sukses ya. Dan yang ketiga ini adalah kami mengundang jenengan karena kami menilai usaha dari jenengan berdua ini, Pak Idam sama Bu Ima ini luar biasa perkembangannya ya. Saya enggak tahu itu kok bisa seperti itu, gimana kerja kerasnya bagaimana. Ini teman-teman Modul Nusantara ya, sambil menunggu teman yang lain yang 3 orang 4 orang bergabung enggak apa-apa. Kita mulai dulu, saya kenalkan ya. Nanti yang presentasi di pagi ini adalah salah satu tokoh ya, pengusaha muda Jombang yang sekarang usahanya itu bisa dikatakan kalau dulu itu konglomerasi ya. Nah, sekarang bisa dikatakan menggurita. Wah, dari segala macam jenis usaha. Kalau kemarin enak-enak aja nih barangan enak-enak. Saya berapa kali order usahanya Pak Idam. Yo kerupuk, yo properti. Ya, Anda perhatikan ini ya. Ya kerupuk, ya properti, ya kuliner. Tapi bagus-bagus semua gitu loh. Luar biasa. Nah, Pak Idam sama Bu Ima ini adalah alumni pendidikan bahasa Inggris juga. Ya. Jadi mereka itu enggak tahu ya, ilmunya dari mana saya juga enggak tahu kok bisa begitu. Nah, nanti ilmu apa saja yang dimiliki oleh Mas Idam nanti bisa di-share ke mahasiswa-mahasiswa kita ini yang lagi ikut, yang join pada kegiatan Modul Nusantara. Sebetulnya ada 12 Pak Idam mahasiswanya, cuman mundur 2. Nggak tahu karena mungkin ada kegiatan lain ya yang tidak bisa mereka tinggalkan sehingga mereka mundur. Nggak apa-apa lah, itu hak mereka ya. Jadi Mas Idam tolong nanti dipresentasikan bagaimana trik-trik membuka usaha itu, bagaimana mengembangkan usaha itu, bagaimana mengemas usaha itu, bagaimana bisa menarik, bisa berkembang terus baik begitu ya. Seperti yang Mas atau Pak Idam lakukan selama ini bersama Bu Ima gitu ya. Monggo nanti presentasinya itu berapa menit Mas Idam? Sekitar 30 menit Pak Fajar. Ya, ini teman-teman Pak Idam ini nanti kurang lebih ada 30 menit nanti yang akan beliau sampaikan ya ke teman-teman. Nanti tolong diperhatikan karena kita yakin apa yang disampaikan oleh Pak Idam nanti itu dalam presentasinya nanti itu
ada banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Semoga nanti teman-teman ketika lulus tidak hanya fokus misalkan jadi pegawai tok gitu ya. Harus mengembangkan usaha. Apalagi teman-teman ini masih muda-muda ya, geraknya masih sangat lincah gitu ya. Gak kayak Pak Fajar, dekem ae paling maringan ya wis. Wis jelita, apa jelas 50 tahun. Ya ini nanti teman-teman yang apa namanya, yang masih muda-muda ini Mbak Rida, Mas Emiliano, Mbak Nadia Tulismi, Mbak Zahra, Mbak Devina, Mbak Ramla, Mbak Warda, ya ini bisa ya apa namanya meningkatkan ya apa namanya usahanya ya. Misalkan ya kami senang nanti kalau teman-teman mahasiswa lulus diterima di PT mana atau menjadi dosen atau apa pengajar atau apa. Tapi selain itu bisa juga membuka usaha. Seperti Bu Ima ini. Bu Ima itu selain sebagai dosen juga pengusaha. Jadi enak gitu loh. Jadi masukan itu tidak hanya tiap bulan dari kampus ya. Wah, sampai Bu Ima itu bingung amplop sing opo ya iki ya. Sing kapan iki sampai ngono teman-teman. Saya bingung ya. Teko kono oleh. Aduh. Sip. Gitu ya teman-teman ya. Monggo Pak Idam, kurang lebih 30 menit. Monggo teman-teman diperhatikan, nanti dicatat ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Pak Idam. Monggo Pak Idam sekitar 30 menit monggo presentasi. Oke, terima kasih Pak Fajar. Dicek dulu ini suaranya ya. Ya. Oke. Sudah jelas Pak Fajar ya? Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen favorit saya ini Pak Fajar. Oh no, eneh. Di kelas itu dosen yang luar biasa. Dosen inspiratif saya, sehingga alhamdulillah ilmu yang diajarkan Pak Fajar insya Allah saya lakukan di aktivitas saya. Terima kasih Pak Fajar. Dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya di program ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Ini sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kita harus bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini sebuah kebanggaan bagi saya, sebuah apresiasi yang sangat luar biasa diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk untuk berbagi pengalaman ya. Intinya berbagi pengalaman ini Pak Fajar, bukan pengusaha yang sesungguhnya. Saya berbagi pengalaman, barangkali dari pengalaman ini bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya yang ada dari semua dari Indonesia ya, di jajaran Indonesia ya ini. Iya, ini dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, Pak Idam. Kalau Mbak Ramla ini baru menikah kemarin, kita sampaikan selamat, mawaddah warahmah keluarganya. Amin. Jadi Pontianak ya. Sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan pada pagi hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa berbagi pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling luar biasa, dan rekan-rekan semuanya adalah termasuk sudah dalam relasi saya, relasi yang bagaimana nanti kita berbagi, bertukar pikiran, berbagi kesempatan, berbagi peluang, apalagi ada di seluruh Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih. Pak Fajar, mohon maaf ini saya kasih judul inspirasi sukses menjadi entrepreneur muda, ya, karena kita berbicara dengan orang-orang muda. Kata Pak Fajar tadi sudah bisa. Yeah. Ini Pak Fajar sangat luar biasa. Dalam hal ini, sebelum kita lebih jauh
berbicara tentang entrepreneur, saya akan perkenalan diri saya dulu. Eh, Nama saya Idam Khalid. Saya sarjana pendidikan, alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Jombang. Saya sangat bangga menjadi alumni pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Jombang. Dulu saya pernah diundang untuk akreditasi di Prodi Bahasa Inggris. Saya bilang Prodi Bahasa Inggris tidak layak menjadi B, tapi layaknya menjadi A. Kenapa? Karena menghasilkan alumni-alumni yang sangat luar biasa. Saya tinggal di perumahan Puri Astabada Indah 1, Blok I 11, Tambak Beras, Jombang. Monggo kalau teman-teman, rekan-rekan semuanya mampir main ke Jombang, bisa mampir ke saya. Silakan kontak nomor saya, nanti akan saya jemput dimanapun Anda berada. Kita nanti bisa menjadi teman di sini, bisa teman berwirausaha dan yang lainnya. Silakan kalau mampir ke Jombang atau ke Surabaya, bisa kontak saya. Nanti kita bisa main ke rumah saya, rumah kecil. Ini adalah rumah surga saya di Tambak Beras ini. Nomor telepon saya mungkin nanti bisa menghubungi saya ketika ada beberapa yang perlu ditanyakan atau bagaimana. Nomor WA saya 0857 0896 8182. Facebook saya Idham Khalid. Nanti bisa kita berteman di Facebook atau bagaimana atau yang lainnya. Itu adalah saya Idham Khalid. Saya sebenarnya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya dari 12 bersaudara Pak Fajar. Jadi saya itu anak nomor 8. Jadi dari kecil itu sudah dididik ayah saya menjadi seorang yang fight, ya, seorang yang tidak kenal menyerah untuk menghadapi hidup ini, sehingga bisa masa kecil saya terbawa sampai sekarang, sehingga tidak mudah mengeluh, tidak mudah ngerusuh loh kalau dalam bahasa Jawa saya. Selanjutnya, usaha yang saya miliki ini karena saya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya punya lembaga namanya Insan Madani Institute. Di Insan Madani Institute atau disingkat dengan IMI, Insan Madani Institute, saya bergerak dalam bidang bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini ternyata peluangnya sangat luar biasa, Pak Fajar. Iya. Kalau saya di Jombang itu bandingannya jumlah murid, jumlah siswa di Jombang itu sangat luar biasa. Dibandingkan dengan bimbingan belajar yang sangat sedikit, ini peluangnya sangat besar sekali. Dan usaha ini tidak kenal waktu dan tidak ada habisnya. Kita memanfaatkan atau mewadahi teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, dimanfaatkan untuk menjadi tutor kami, sehingga mereka saya beri sebuah motivasi bahwa kuliah itu tidak sulit, kuliah itu tidak mahal ketika kita bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Salah satunya mereka dijadikan tutor sehingga mereka bisa membiayai kuliahnya sendiri tanpa minta kepada orang tuanya. Alhamdulillah sekarang ada beberapa mahasiswa yang bisa membiayai dirinya sendiri. Tidak sampai biaya kuliah itu tidak sampai minta kepada orang tuanya. Ini menurut saya hal yang sangat luar biasa, Pak Fajar. Bahkan saya memakai open management. Silakan mereka belajar pada manajemen pada lembaga saya. Nanti kalau sudah mapan manajemennya, silakan membuka sendiri di daerahnya masing-masing. Dengan tetap kita mentori untuk membuka sebuah bimbingan belajar. Ada beberapa mahasiswa yang sudah membuka bimbingan belajar di rumahnya masing-masing, dan mereka bisa sampai menikah pun mereka bisa menghidupi keluarganya dari bimbingan belajar ini. Itu di Insan Madani Institute. Untuk sekarang kita lebih ke program privat, kita datang ke rumah-rumah untuk melaksanakan program privat bimbingan belajar. Kemudian yang kedua, di tahun 2021 ini karena ada pandemi, saya berinisiasi dengan istri saya dan teman-teman saya itu membuka atau membuat sebuah usaha, saya membuat usaha jus, namanya juspintar.id. Kenapa jus pintar?
Moto kami adalah jus pintar, minuman sehat dan cerdas. Ada yang unik dalam jus pintar ini. Beda kalau jusnya sama dengan orang-orang yang jual itu sama. Tapi ada yang unik di sini, ada nilai jualnya. Dalam kemasan jus pintar itu kita labeli atau kita tulisi dengan kita cetak, yaitu kosakata bahasa Inggris, sehingga anak-anak yang mengkonsumsi jus pintar itu, di samping mereka mengkonsumsi minuman yang sehat, mereka juga bisa belajar bahasa Inggris melalui cup yang ada atau gelas yang mereka bawa. Makanya kita beri nama jus pintar. ID-nya ini karena kita di online, sehingga kita namai juspintar.id. Alhamdulillah beberapa bulan ini sudah lumayan untuk pemasukan di jus pintar ini. Yang ketiga yaitu Janur Property. Janur Property ini adalah anak-anak dari Janur Group. Tadi yang saya ceritakan di awal bahwa kita di keluarga besar, tadi saya ceritain saya punya 12 bersaudara. Saya nomor 8. Janur itu dari asal kata dari nama orang tua saya disingkat menjadi Janur. Darkoni Nuriah, sehingga menamakan Janur. Di Janur Group ini kakak dan adik saya yang punya usaha kita gabungkan dalam Janur Group, sehingga kita bekerjasama di dalamnya. Kalau saya di bidang properti, kalau adik saya ada yang di di furniture, ada yang di kuliner, ada yang di jasa dan sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini Janur Group sangat menopang kebutuhan keluarga. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kita tidak mau di keluarga saya atau di keluarga kami, keluarga besar kami itu ada keluarga kami yang sampai kekurangan dalam hal finansial maupun dalam hal pengetahuan. Sehingga ketika ada keluarga yang mengalami kekurangan atau ponakan kami, cucu dari bapak atau ibu kami yang tidak sampai kuliah, maka kita biayai bersama-sama di program Janur Group ini. Alhamdulillah di rumah saya ini ada 3 ponakan saya yang ikut saya, dan yang 2 kuliah di Unwaha, yang 1 kuliah di STKIP Negeri Jombang. Ini adalah usaha keluarga. Kalau saya lebih ke Janur Property, yaitu bergerak di bidang properti. Bagaimana properti itu? Barangkali teman-teman nanti bisa mendapat inspirasi dari sini. Sebenarnya konsep awal saya di bidang usaha adalah, kalau dalam istilah saya mengikuti seminar, yaitu ada namanya palu gada. Apa itu palu gada? Apa yang lo mau, gua ada. Pesan apapun ada. Kenapa? Kita punya relasi. Oh, si A punya barang A, si B punya barang C, si C punya barang yang lain sebagainya. Ketika ada orang pesan ke saya punya stok banyak. Awal mulanya seperti itu, Pak Fajar. Sehingga inilah pentingnya relasi. Makanya saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa se-Indonesia ini yang mungkin nanti bisa bekerja sama. Apalagi antar pulau, antar kota, ini sangat sangat memungkinkan untuk bisa saling bekerjasama. Barangkali yang di Kalimantan, Pak Idam, di sini itu saya butuh kain batik dari Solo. Saya butuh 1 kodi atau saya berapa. Oh siap, saya ada. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya membuat teman-teman bisa bersinergi nanti satu sama lain. Namanya hidup, kita tidak bisa dalam satu. Dan jadi guru tidak bisa jadi guru saja. Ada peluang-peluang lain yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Makanya relasi itu sangat penting sekali di dunia usaha. Itu mungkin sedikit usaha yang saya miliki, yaitu dari Insan Madani Institute, kemudian juspintar.id. Juspintar ini sangat simpel sekali. Kalau mau dipraktekkan itu sangat simpel sekali dan hasilnya sangat lumayan sekali. Selanjutnya, di samping saya berwirausaha,
teman rekan-rekan semua, Pak Fajar, saya juga aktif di organisasi. Alhamdulillah ada beberapa jabatan di jabatan sosial yang saya geluti sekarang. Sampai sekarang ini saya jadi kepala BLK Komunitas Al-Madinah. Alhamdulillah BLK Komunitas ini adalah salah satu program dari Kemenaker, di mana Kemenaker memberikan sebuah program kepada komunitas-komunitas keagamaan ataupun kemasyarakatan. Kita mendapat bantuan bangunan senilai 500 juta, kemudian mendapatkan bantuan program senilai 500 juta. Kita adakan pelatihan di situ untuk masyarakat sekitar kita. Ini sangat bermanfaat pada kami dan ke masyarakat. Kenapa? Ini mengurangi pengangguran di masyarakat sekitar kita. Kita di BLK kami jurusannya yaitu kuliner, yaitu tepatnya di barista dan pastry. Ini sangat alhamdulillah program-program kami sudah kami jalankan di BLK Komunitas Al-Madinah. Kemudian di organisasi kemasyarakatan saya jadi ketua UPSIS, unit pelayanan infak zakat infak dan sedekah. Kemudian saya jadi bendahara ranting NU. Saya menjadi wakil bendahara Yayasan dan Pendidikan Al-Madinah. Saya jadi wakil ketua Lazis NU MWC Jombang Kota. Saya jadi koordinator bidang ekonomi di ISNU Jombang. Saya jadi sekretaris Pergunu Jombang, dan terakhir saya menjadi bendahara SMP Islam Al-Madinah. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang begitu banyak ini menambah relasi di usaha kami. Makanya satu kuncinya yaitu relasi. Relasi sangat penting. Jadi di kita itu tidak ada kompetitor, tapi adanya relasi. Dalam pikiran kita harus berpikir seperti itu. Semuanya relasi. Sehingga tidak ada musuh dalam hidup saya. Tidak ada musuh. Tapi adanya teman, teman, dan teman. Semuanya akan menjadi teman, sehingga kita butuh apapun akan lebih mudah. Ini yang saya terapkan di mindset saya, bahwa tidak ada musuh di sekitar kita. Adanya relasi dan teman, sehingga kita bisa bersinergi satu sama yang lainnya. Ini pengalaman organisasi saya. Kemudian teman-teman semuanya, mengapa saya ini sarjana pendidikan bahasa Inggris? Kebetulan saya ini sekarang aktivitas saya keseharian yaitu menjadi guru bahasa Inggris, bersertifikasi, tapi kok bisa menggeluti bisnis yang ada. Kemudian saya berpikir mengapa harus berbisnis? Saya punya konsep atau menjadi sebuah mindset saya atau menjadi sebuah dasar saya ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu khairun nas anfa'uhum linnas? Yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Saya pengen menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini ada motivasi saya pertama itu. Kita bisa membantu tetangga saya, kita bisa membantu saudara saya, kita bisa membantu semuanya untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini juga harus diterapkan dalam pikiran kita. Di samping relasi, juga menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan orang yang merusuhi atau bukan orang yang tidak bermanfaat, tapi orang yang bermanfaat. Ini dipegang baik-baik, karena ini adalah sebuah amanat dari guru saya. Kamu harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini jadi pegangan. Kemudian lebih besar lagi, apa kita hanya bermanfaat bagi tetangga kita? Apa kita hanya bermanfaat untuk membantu secara tenaga atau pikiran? Tidak. Saya ingin menjadi bermanfaat bagi semuanya. Bagaimana untuk menjadi bermanfaat semuanya dan manfaatnya lebih besar? Maka saya berpikiran saya harus menjadi orang kaya. Harus jadi orang kaya dulu. Maka saya akan bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa membantu saudara saya yang 12 anaknya, anak mbak saya misalkan di Jawa Tengah butuh uang, kemudian butuh menguliakan anaknya, dan kita tidak punya apa-apa. Apa kita hanya mendoakan saja? Tidak bisa kalau hal seperti itu.
Tapi saya harus menjadi orang kaya. Orang kaya yang bermanfaat. Makanya itu terpatri dalam pikiran saya. Saya jadi orang kaya. Ketika saya jadi orang kaya, maka apapun bisa saya lakukan. Membantu tenaga saya, membantu saudara saya, memuliakan ponakan saya, membantu saudara yang terbelit hutang dan sebagainya. Sehingga di mata orang pun kita akan ada bargaining posisinya tinggi. Nilai tawar kita akan tinggi dibandingkan kita hanya manfaat yang kecil-kecil. Tapi ketika kita menjadi orang kaya, manfaatnya akan lebih banyak. Bukan untuk sombong ya, tapi manfaatnya akan lebih banyak kepada orang lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya berpikir saja, bermindset akan harus jadi orang kaya? Banyak dalam hadis, dalam Quran itu untuk menjadi orang kaya, kalau kita jadi guru, maka kita akan dihormati orang. Tapi kalau menjadi orang kaya, jadilah pedagang, jadilah pengusaha. Ya. Pengusaha apa? Apa arti pengusaha di sini? Kalau kita menjadi kalau hanya berpikiran harus jadi orang kaya, tidak ada tindakan, tidak ada action, itu hanya omong kosong saja. Tapi harus ada tindakan. Tindakannya apa? Kemudian saya ingin jadi seorang entrepreneurship, seorang pengusaha. Pengusaha itu bagaimana? Bukan kita berpikiran pengusaha itu harus punya pabrik besar, punya gedung bertingkat, punya mobil mewah yang banyak. Tidak. Sebenarnya ada kata simpel dalam pengusaha itu. Yang penting kita menerapkan jiwa wirausaha dalam diri kita. Maka kita akan menjadi seorang pengusaha. Kalau pikiran simpel saya di awal, kita punya jiwa wirausaha, maka itulah pengusaha. Ini yang menjadi acuan saya bahwa ketika menjadi pengusaha, maka usaha itu akan membuat kita kaya, akan membuat kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, ini sedikit berbagi pengalaman. Alhamdulillah di usaha saya di Janur Properti ini, saya mengawali di tahun 2019. Alhamdulillah sekarang masih eksis, dan kiat-kiatnya menjadi seorang pengusaha yang pertama adalah niat yang kuat. Tadi saya bercerita bahwa saya dididik dari 12 bersaudara, saya dididik menjadi orang yang fight, ya, orang yang tidak pernah mengeluh. Ketika kita ada masalah, kita pasti mencari solusi, bukan mencari masalah yang baru, mencari solusi. Dari niat ini, kita punya niat yang kuat untuk membuat sebuah usaha apa yang akan kita lakukan. Kita niat dulu dalam hati, niat yang kuat. Tadi dilandasi dengan saya ingin bermanfaat bagi orang banyak, niat saya ingin menjadi seorang pengusaha. Kemudian ketika sudah punya niat, apakah hanya niat saja? Sudah setelah itu jadi pengusaha? Tidak. Setelah niat, baru kita action yang kedua, berani. Berani di sini apa? Berani membuat terobosan-terobosan baru, atau berani membuat, setelah berniat, kemudian kita berani masuk untuk membuat sebuah ide baru, yaitu tentang usaha apa yang akan kita lakukan. Ketika sudah ada keberanian dalam diri kita, kemudian yang ketiga yaitu trust. Trust adalah kepercayaan. Trust itu ada dua menurut saya. Trust pribadi, percaya pada diri kita, percaya diri. Seorang pengusaha adalah percaya diri. Kalau dalam guru saya bilang itu harus rai gedek. Rai gedek tahu nggak Mas? Jadi mukanya harus tebal, harus tahan malu, percaya pada diri kita, dan kepercayaan kepada orang lain. Orang lain percaya kepada kita percaya kepada orang lain. Di bidang yang saya geluti yaitu bidang properti.
ketika kita tidak mendapat kepercayaan orang lain, maka usaha itu tidak akan pernah jalan. Karena di usaha properti ini butuh modal yang sangat besar. Katakanlah kita beli tanah 50 juta atau 100 juta, ini butuh modal yang sangat besar. Tapi itu kita bisa dengan modal kepercayaan. Setelah niat, kemudian keberanian, kemudian kepercayaan pada diri dan orang lain sudah mantap, maka kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu action. Tanpa action, nonsense, tidak mungkin. Hanya berangan-angan saja itu tidak mungkin. Itu ada 4 yang sebelum kita terjun ke dunia usaha, ada 4 itu tadi. Niat, kemudian keberanian, kepercayaan, kemudian action. Nah, sekarang kita action. Ini saya bercerita pengalaman berbisnis saya di jalur properti. Saya itu dari modal 0, Pak Fajar, yang tidak punya uang, tapi usaha properti. Tidak masuk akal sebenarnya. Tidak masuk akal. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan. Setelah saya punya 4 kiat itu, kemudian saya mulailah belajar. Otomatis belajar kepada ahli properti. Jangan sampai kita mau ke properti, belajarnya ke pengusaha pentol. Nanti akan keliru. Jadi belajar pada ahlinya. Kebetulan saya punya teman, saya belajar terus kepada beliau tentang bagaimana bisnis di properti. Setelah ilmu yang saya dapat cukup dan dia mau menjadi mentor saya, maka saya mulailah yang pertama, yaitu membangun brandingnya dulu, Pak Fajar. Namanya apa ini? Nama usaha saya. Nama usaha saya siapa ini? Kemudian saya dan istri saya dan keluarga saya, karena kita punya ikon yang penting yaitu nama Janur, maka kemudian kita namakan Janur Property. Setelah nama, kemudian kita selanjutnya adalah yaitu kita marketingnya bagaimana ini usaha saya. Peluang saya bagaimana? Wah, peluang usaha saya sangat terbuka ini. Saya bergerak untuk marketingnya yaitu di online dan offline lah. Online itu kita ke Facebook, ke IG, dan ke bidang online yang lainnya. Kalau offline, tadi yang saya bilang, kita kuatkan relasi-relasi yang ada. Relasi kita kuatkan, setelah itu ketika saya sudah mempunyai konsep usaha yang mapan, barulah saya mencari seorang investor. Yaitu di sini adalah kepercayaan. Investor mau menginvestkan dananya senilai ratusan juta, kalau kita tidak punya branding yang kuat, kalau kita tidak punya kepercayaan yang kuat, maka mereka tidak mungkin mau menginvestkan dananya kepada kita. Saya dengan alhamdulillah dengan gambaran usaha saya, alhamdulillah banyak investor yang menginvestasikan kepada saya, bahkan sampai ratusan juta kepada saya. Setelah mereka menginvestasikan kepada saya, kita bayar dengan kepercayaan. Karena ketika satu investor sudah tidak percaya kepada saya, maka saya yakin investor-investor yang lainnya tidak akan percaya lagi kepada saya. Maka akan terjadilah kebangkrutan di situ. Kalau sudah tidak percaya, maka sudah tutup usahanya. Itu pasti. Setelah investor menginvestasikan dananya kepada kita, barulah kita bekerja keras, Pak Fajar, teman-teman semuanya. Bekerja keras, tidak boleh santai di sini. Walaupun kita punya bidang yang lain harus dikerjakan, tapi ada beberapa waktu yang kita sempatkan untuk berbisnis ini. Yaitu kita bekerja keras. Kita kembangkan bisnis online dan offline itu, kita gencarkan promosi kita. Alhamdulillah hasilnya
luar biasa karena kerja keras. Tidak ada orang malas itu berhasil, tidak ada. Semua orang sukses pasti mereka bekerja keras. Tidak ada orang malas itu kaya, tidak ada. Orang-orang kaya itu pasti mereka seorang pekerja keras. Itu adalah kiat dan pengalaman pribadi saya. Ini alhamdulillah wajar capaian usaha saya di Janur Properti, usaha berjalan saya itu mulai 2019 sampai sekarang. Saya hanya baru menjual 3 unit rumah Pak Fajar dan rekan-rekan semuanya, dan alhamdulillah terjual 14 unit tanah. Alhamdulillah sampai saat ini total laba saya sudah menjadi seorang guru, bisa menyampaikan jadi seorang guru, bisa santai di rumah. Total laba saya sudah sekitar 625 juta. Kalau dirata-ratakan per bulan, saya bisa mendapatkan sekitar 26 juta. Itu usaha di rumah, Pak Wajar. Saya membayangkan Luar biasa. ketika teman-teman semuanya, rekan-rekan yang masih muda, ahli di bidang IT, ahli di bidang punya rekanan yang banyak, itu akan lebih banyak dari penghasilan saya tanpa modal. Kalau kita bilang pengusaha itu dengan modal, itu pikiran yang sangat sangat kaku bahasa saya itu. Sebenarnya peluang usaha itu sangat banyak bagi kita. Di depan kita itu banyak sekali peluang usaha, bahkan tanpa modal. Bahkan dalam usaha saya itu saya bukan hanya membeli, saya juga seorang perantara di sini Pak Fajar. Saya seorang perantara karena banyak kepercayaan tadi, kepercayaan sudah ada pada diri saya ke orang-orang lain, banyak orang yang mau menjualkan saya disuruh menjualkan tanahnya atau rumahnya kepada saya. Saya hanya memperantarai antara penjual dan pembeli. Saya posisi di tengah. Apa yang saya ambil? Saya ambil adalah komisi untuk penjualannya. Bayangkan ketika rumah terjual 300 juta, maka saya dapat komisi 5% dari penjualan tersebut. Hanya modal apa? Kalau bahasa kasar saya itu modal abab. Modal abab tahu ya teman-teman kan? Hanya modal apa? Modal lead saja. Modal kita bisa bertemu dengan relasi, memanfaatkan sisi tengah ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Apa kita harus mencari pembeli? Tidak. Saya datang ke rumah penjualnya, saya minta fotonya, saya rilis fotonya rumahnya, tanahnya. Kemudian saya memanfaatkan HP saya untuk masukkan di Facebook saya, masukkan di status saya, masukkan di grup WA teman relasi-relasi saya. Sudah tinggal nunggu saja. Tidak perlu datang door to door, tidak. Hanya itu saja. Alhamdulillah banyak relasi yang datang menawarkan rumah itu, kita hanya butuh menjadi seorang perantara di sini. Ini adalah peluang usaha yang sangat luar biasa di properti. Katanya kalau kita ingin cepat kaya, usaha di properti. Capaiannya akan lebih banyak, lebih besar, capaian lebih besar yaitu di properti. Tapi sebenarnya banyak usaha-usaha yang lain yang bisa kembangkan. Tapi saya ingin ada peningkatan yang signifikan. Alhamdulillah dari saya tidak punya apa-apa. Saya dulu itu kontraktor Pak Bajar. Kontraktor. Kontraktor itu rumahnya kontrak dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat satu ke tempat lain. Saya kontraktor. Kontraktor itu saya ngontrak rumah, sudah selesai waktunya, saya pindah lagi ke rumah lain untuk kontrak. Alhamdulillah berkat usaha-usaha ini, saya sekarang alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, sudah punya mohon maaf saya sudah punya mobil sendiri, sudah punya, menurut saya sudah sukses, menurut saya pribadi saya sudah sukses. Kenapa? Saya belajar dari nol, saya berangkat dari nol, dari seorang mahasiswa yang tidak punya apa-apa, dari seorang keluarga yang besar tidak punya apa-apa. Sekarang menurut saya sendiri, walaupun orang lain nggak tahu menilai saya yang penting saya percaya diri sendiri, saya itu sudah sukses. Karena berangkat dari nol sehingga sampai capaian seperti ini hal yang sangat luar biasa. Yang penting tadi, ketika kita sudah sukses, saya bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain.
Oke, teman-teman, mungkin bisa di mute-nya apa suaranya bisa dibuka ya. Ini saya akan apa namanya lanjut ya. Saya bisa ini sedikit dulu, ini sedikit. Ini saya di properti itu saya beli rumah rusak ya, beli rumah rusak yang sudah tidak mungkin digunakan, kemudian saya rehab, kemudian saya jual lagi. Ini contohnya before dan after ya. Ini sudah rumah sangat rusak sekali dan harganya otomatis harganya sangat murah. Kemudian saya rehab, saya modifikasi. Setelah saya modifikasi, saya jual lagi. Alhamdulillah rumah ini baru saja laku 300 juta. Kemudian ini contoh-contoh kecil ini saya beli rumah di samping kiri saya ini yang ada foto saya itu rumah yang tidak ada bentuknya, tidak ada bentuknya Pak Fajar. Rumahnya sosoran saja di depannya, kemudian saya modifikasi, hanya depannya saja yang saya modifikasi, kemudian saya jual lagi. Alhamdulillah sudah laku juga 250 juta. Ini modifikasi rumah di properti. Dan masih banyak yang lainnya, saya beli tanah, kemudian saya jual lagi. Alhamdulillah putarannya cepat di 2 tahun ini. Bagaimana untuk menjaga usaha ini agar tetap jalan teman-temannya. Kadang kita hanya usaha 1-2 tahun sudah selesai, kemudian 1 tahun omsetnya banyak, kemudian tahun berikutnya omsetnya turun. Kalau saya menggunakan tips seperti ini, perbanyaklah relasi. Tadi saya di awal mengatakan bahwa relasi ini sangat penting sekali. Dalam kamus saya tidak ada musuh, tidak ada kompetitor, tidak ada. Adanya semuanya berelasi. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kepercayaan. Karena kita sistemnya nanti ada orang yang invest, maka kepercayaan sangatlah mahal harganya dan harus kita bayar semahal-mahalnya. Yang ketiga, selalu berinovasi. Ini sangat penting. Berinovasi dalam promosi, berinovasi dalam kalau saya di properti membentuk sebuah rumah minimalis itu seperti apa supaya enak dipandang, dari rumah yang tidak enak dipandang menjadi rumah yang idaman. Kita harus berinovasi dengan gaya-gaya baru. Makanya saya di saya sering posting gambar rumah-rumah minimalis yang begitu mempesona. Bahkan orang yang punya rumah pun akan merasa tertarik dengan rumah yang saya posting. Ini saya berinovasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsisten. Ini ada hubungannya semuanya. Konsisten dengan apa yang kita omongkan. Karena mulut kita adalah harimau kita. Kita akan hancur oleh mulut kita ketika kita tidak konsisten. Menjaga kepercayaan sangat mahal harganya. Ketika satu kali saja tidak percaya orang, maka saya yakin sampai kapanpun, karena membangun kepercayaan ini sangat sulit sekali. Membangun kepercayaan kepada orang lain sangat sulit sekali. Kalau sudah kita dicap blacklist, maka selamanya untuk membangun kembali menghapus nama blacklist itu juga sangat sulit sekali. Itu ada 4 yang divisi saya yang saya jaga agar untuk maintain bisnis saya, yaitu perbanyak relasi, menjaga kepercayaan, selalu berinovasi, konsisten. Teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman semuanya. Mungkin apa suaranya bisa dihidupkan ya, bisa dihidupkan. Setelah saya memberi presentasi ini, mungkin teman-teman atau Pak Wajar mungkin bisa nanti kira-kira apa ide usaha Anda? Kemudian apa nama usaha Anda? Sekarang yang ada di benak Anda, benak pikiran teman-teman semuanya, coba dituangkan. Kira-kira ketika saya mau usaha kuliner, nama bisnisnya apa? Namanya saja. Nah, teman-teman, saya tanyai satu-satu ya. Ini adalah awal yang sangat luar biasa. Ketika sudah punya, saya mau bisnis kuliner namanya Rangga Kuliner.
saya pengen usaha butik namanya Dahlia Butik, saya pengen usaha apapun, coba teman-teman rekan-rekan semuanya, sekarang saya kasih waktu 10 menit, ya, saya kasih 10 menit untuk berpikir, saya mau usaha apa, dan langsung diberi nama. Oke teman-teman, silakan bisa di apa namanya, mikrofonnya diaktifkan nggak apa-apa. Nanti saya satu-satu akan saya saya tanya bagaimana ide usaha yang terpikirkan sekarang dan langsung diberi nama. Silakan mikrofonnya bisa dihidupkan. Atau mungkin yang sudah punya usaha nanti bisa dicantumkan di sini. Kita sharing bersama-sama. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Oke. Bisa Pak Wajah? Pak Wajah? Ya. Mungkin teman-teman selintas di pikirannya sudah ada ide-ide atau apa, dicatat nanti disampaikan ke narasumber ya. Silakan. Ya, betul. Ini adalah awal yang sangat bagus. Awal yang sangat bagus. Awal yang bagus. Pengen usaha apa, kemudian langsung diberi nama. Usahanya apa? Oke. Kita kasih waktu 10 menit Pak Fajar untuk teman-teman berpikir yang terlintas dalam pikiran sekarang itu apa? Itu saja. Oke, monggo. Mbak Rahma mungkin sudah punya Mbah Ramlan ini ya, Mbah Ramlan Idris. Sudah punya ide usaha atau namanya? Silakan bisa disebutkan. Oh iya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Idam Khalid. Sangat menginspirasi sekali. Kalau di antar pintas sekarang di pikiran saya itu ada 2. Saya ingin membuat keripik bahagia, yakni keripik singkong dengan beberapa macam rasa, dengan labelnya keripik bahagia. Kemudian saya juga ingin ini RMM, Rumah Mode Muslimah. Oh, luar biasa. Ya. Jadi catat ini sebuah hal yang luar biasa. Berarti namanya tadi keripik bahagia ya. Keripik bahagia. Keripik bahagia. Oke, rekan kita Ramlah ya. Dari Makassar ini punya ide, punya pikiran menjadi pengusaha keripik bahagia. Ya. Oke, yang lainnya? Mbak Nadia mungkin, Nadiatul Ismi. Ini langkah awal yang sangat luar biasa. Atau yang lainnya, Mbak Warda? Kalau saya Pak, Ya. belum. Oh, belum terlintas ya? Belum terlintas. Kalau di kampung itu di kampung saya itu banyak Pak, kayak kue-kue begitu. Nah, itu luar biasa itu. Sekarang lagi menjamur itu kue basah, kue kering itu ya. Kalau di BLK saya namanya pastry itu kalau kue kering itu. Hanya terlintas dalam pikiran ketika kita punya pengen berwirausaha. Yang pertama adalah membuat sebuah nama usaha itu. Kira-kira bayangan Mbak Warda ketika berwirausaha, kira-kira namanya apa kira-kira? Peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kita saja. Kalau dari Mbak Ramlah Idris punya keripik bahagia. Ini luar biasa. Sehingga yang makan keripik itu akan langsung bahagia.
Ini apa namanya, apa nama yang bisa cocok untuk pasar, pangsa pasarnya akan luar biasa ini. Sehingga bahasa yang kan mungkin bisa diterapkan di situ, yang membeli keripik itu walaupun sedih pasti akan bahagia. Gitu. Luar biasa. Yang lain mungkin? Monggo teman-teman, Yang silakan. tulis ini mungkin? Atau yang lainnya, Mbak Zahra? Oh, tidak bisa open mic. Iya. Mbak Nadia, Nadiatul Izmi ini. Pak Fajar bisa dibukakan Mbak Nadiatul Izmi open mic-nya? Mbak Nadiatul. Oh, lagi hujan. Oh. Iya, iya. Jadi teman-teman mungkin saya bisa nambahkan ya tadi apa pokoknya nggak usah malu. Tuh. Bayangkan istrinya apa namanya Pak Idam ini, Bu Ima ini tadi jus pinter itu kalau kampus kadang-kadang kalau ada pesanan ya dibawa ke kampus jusnya. Betul. Ya. Jadi nggak usah izin. Kadang-kadang orang kan berkulitan, lu dosen nggak jus barang. Wah, nggak boleh gitu. Itu namanya usaha. Tidak ada kamus malu dalam Ya, bisnis. tidak boleh ada kamus Tidak ada kamus malu. Semuanya harus ya di samping kita menjadi dosen, saya menjadi seorang guru bersertifikasi, tapi ada penghasilan-penghasilan lain yang bisa menambah income saya dan keluarga. Otomatis ketika ini bisa menambah income, otomatis bisa membahagiakan keluarga saya dan bisa membahagiakan orang lain. Pertanyaan mobilnya gonta-ganti ya mobilnya. Saya tertarik sekali dengan Ramla ini dari keripik bahagia ini. Jadi ada ide-ide yang luar biasa. Mungkin nanti ketika ide itu bisa saya pakai di sini, mungkin saya mau izin dulu sama Ramla. Ini makanya saya membuat pertanyaan seperti ini. Ini juga bisa menjadi ide saya di sini. Bahwa barangkali ada usaha-usaha yang lain yang bisa saya kembangkan. Ya, ini tadi saya juga tertarik dengan Mbak Wadda yang sekarang kue-kue itu kalau di sini ada, kalau teman saya membuat onde-onde Bu Atim ya, itu juga alumni Pak Fajar. Onde-onde Bu Atim itu dari pertama menjual onde-onde saja, tahu ya teman-teman onde-onde itu ya, makanan kecil onde-onde itu sekarang dia tidak hanya menjual onde-onde aja, tapi menjual kue-kue basah seperti lemper, kalau di sini ada lemper, kemudian makanan-makanan ringan yang lainnya, omsetnya juga sangat luar biasa. Di samping dia berkegiatan yang lain, tapi dia mempekerjakan orang di rumahnya untuk berwirausaha. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya. Enggak, teman-teman. Ayo, digunakan kesempatan ini. Mas Emiliano, oh enggak bisa mungkin ya, Kanada. Mic-nya Mas Idam belum dinyalakan. Oke, mengapa saya memberi sebuah pertanyaan seperti ini pada rekan-rekan semuanya? Karena kata pengusaha terkenal Bob Sabino bahwa awal yang sangat sulit untuk berwirausaha adalah apa itu? Yaitu memulai sebuah usaha. Kadang kita hanya berangan-angan saja, saya usaha apa ya, saya usaha apa ya, saya usaha apa ya. Tapi ketika sudah mau memulai, itu hal yang sangat sulit, yaitu memulai sebuah usaha. Makanya saya beri pertanyaan dua ini, ide usahanya apa, namanya langsung apa. Ketika sudah ada ide dan nama, maka selanjutnya
Maka akhirnya saya bisa punya usaha sendiri. Ya, tadi dari Makassar mengatakan saya ingin menjadi, saya punya ide yaitu apa? Akhirnya keripik singkong bahagia, Mbak Nadia Ismi, aneka makanan tradisional khas Banjar. Ya, itulah pulang-pulang di sekitar kita. Sangat banyak sekali. Jadi samping kita kuliah, di samping kita punya pekerjaan tetap, tapi kita bisa mengembangkan usaha-usaha yang lainnya. Quote of the day, yaitu, Pak Fajar saya membacakan quote the day, yaitu orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Tadi saya beri awal bahwa orang kaya tidak ada yang malas. Orang sukses tidak ada yang malas. Mereka adalah pekerja keras. Terima kasih dari saya. Salam wirausaha muda, kreatif, dan inovatif. Terima kasih Pak Fajar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Idam yang telah memberikan pengalamannya ya. Semoga apa yang disampaikan Mas Idam atau Bapak Idam tadi itu bisa menginspirasi ya, terutama yang muda-muda ini. Yang muda-muda ini Mbak Ramla, Mas Emiliano, Mas Darul, Mbak Zahra, Mbak Nadiatul Ismi, Mbak Wardah, ini istilahnya itu jangkauannya itu masih lincah dan luas. Jadi kesempatannya masih besar gitu loh ya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan apa yang disampaikan ini kan tadi pengalamannya Pak Idam ya, membuat usaha. Bisa usaha itu tanpa nama bisa. Kalau Pak Fajar usahanya tanpa nama. Karena usaha pribadi. Tadi gini teman-teman, saya beri mungkin ini tips saya ya, trik saya ya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah lulus dari kuliah dan bekerja, terus punya suami, keluarga lah ya, seperti Mbak Ramla ini, tolong gajinya Mbak Ramla sama suami jangan dihabiskan untuk makan. Duh, temenan ya, senyum-senyum ini Mbak Ramla ini. Jangan dihabiskan untuk makan atau konsumsi makanan saja. Tapi memang ya kita harus berencana, harus punya rumah gitu ya. Nah nanti itu gini, kalau memang gajinya Mbak Ramla sama suami itu untuk makan sudah lebih gitu ya, bisa hutang yang banyak, cuman terkontrol gitu loh. Karena apa, kita butuh dana segar ya. Jadi karena kita perlu butuh dana segar, utang yang banyak. Kan itu kan bayarnya tiap bulan di bank, ya kan? Tapi nyaure ya, mengangsurnya itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Jadi gini, gitu misalkan gajinya Mbak Ramla sama gajinya suami itu berapa, untuk kebutuhan makan bulanan berapa, sisanya misalkan kuatnya misalkan per bulannya sekian, berarti saya harus utang di bank sekian. Nah, dari uang cash yang dapat utangan dari bank itu, ya, belikan properti aja seperti Pak Idam tadi sampaikan. Kalau belum kuat beli rumah, beli tanah. Beli tanah, tapi gini caranya. Belilah tanah yang sudah SHM. Betul. Jadi nanti Mbak Ramla dan yang lain ini tinggal menunggu hanya 1 bulan, paling lama 2 bulan sudah balik nama. Dijane wae istilahnya wong Jawane didiamkan saja, kalau bahasa Indonesianya diamkan aja saja apa-apa tanah itu paling 5 bulan nggak sampai nganu itu sudah untung, itu dijual lagi. Tapi ya memang begitu, harus sabar ya, kita jual properti itu nggak kayak jual apa jenisnya gedang goreng atau pisang goreng, nggak iso. Ya. Dan itu pandai-pandai kita ngomong seperti
Pak Idam tadi itu. Jadi banyak relasi, banyak anu. Jadi kalau saya itu memang tanpa nama Pak Idam, jadi saya itu memang hutang. Saya masukkan apa namanya, belikan itu properti itu tanah. Kalau Pak Idam tadi itu per bulannya 26 juta per bulan apa jenenge rata-rata labanya. Kalau saya enggak, karena saya kan apa jenenge single apa namanya enggak apa namanya enggak grup gitu ya, hanya pribadi aja dan hanya untuk nambah gitu ya Mas Idam ya. Nambah penghasilan di luar ngajar sebagai dosen. Selain dapat sertifikasi ya. Wong itu beli aja kok. Lah sekarang ini kemarin itu enggak ada 1 tahun. Saya mohon maaf ini hanya untuk memberi rangsangan aja pada teman-teman ya nanti ya suatu saat nanti. Tanah kalau tanah saya kan enggak apa namanya, carilah tanah yang harus ada akses kendaraan. Kalau sekarang mobil harus bisa masuk ke tanah itu, satu ya. Terus jangan gang buntu. Jangan gang buntu, wah, sulit jual-jualannya itu. Terus jalannya sempit. Wes, walaupun SHM tapi jalannya sempit, hanya apa namanya setapak itu ya. Wangel itu wesan dodolan walaupun murah itu wangel sekarang itu. Jadi harus memang golek sing bisa mobil masuk, jangan gang sempit ya. Seperti itu. Saya karena Pak Fajar pernah mengalami. Jadi memang kalau seperti Pak Idam tadi itu bilang kalau orang usaha itu memang harus pernah jatuh. Nah dari jatuhnya itu dibuat pengalaman. Oh berarti saya enggak boleh seperti itu lagi. Jangan sampai keledai jatuh 2 kali di lubang yang sama. Jadi kalau Pak Idam tadi itu pamer per bulan 26 juta ya luar biasa. Itu kemarin itu saya jual lalu Pak Idam. Saya utang del terus saya belikan apa namanya tanah yang sudah SHM jadi cepat. Itu enggak sampai 1 tahun itu 10 paling 10 bulan Pak Idam. Saya dari beli tanah itu ya. Saya tuh sudah untung 30 juta bersih. Itu selain apa namanya Pak Fajar dapat gaji dari dosen, dari sertifikasi seperti Bu Ima itu, alhamdulillah. Ya tadi itu memang. Jadi kita apa namanya proyeksikan kemampuan kita. Ya jadi nanti begitu teman-teman Mbak Ramla, Mbak Nadiatul, Mas Emiliano, ya Mbak Warda, Mbak Zahra, Mas Darul, seperti itu nanti. Dengan pasangannya ngomong-ngomong enak-enak. Kalau Pak Fajar kan nggak punya bendera ya. Benderanya hanya keluarga aja. Jadi ya saya belinya ya enggak seperti Mas Idam yang uangnya ratusan juta ya. Yang 500. Kalau saya melihat tadi itu kan sampai seperti itu. Kalau Pak Fajar ya utang dulu itu. Dan sekarang dari beli itu saya belikan lagi Pak Mas Idam. Ya, betul. Di daerah Pandanwangi juga kok ya ditunjukkan oleh Gusti Allah ya. Jadi saya beli tanah depannya itu ada apa namanya ini ada kaflingan depan apa nama jalan misalnya ini tanah di kafling yang saya beli tanah itu depannya itu jalan apa namanya itu bisa papasan mobil dan sebelahnya itu ada kaflingan gitu loh dan rodo miring padanya apa harganya pada saat itu sehingga nanti kalau saya jual lagi ya hanya golek tambahan dan nanti begitu teman-teman juga ya nanti kalau udah lulus sudah berumah tangga harus diproyeksikan misalnya untuk kebutuhan makan kan manusia harus makan di apa jenenge ya dihitung-hitung dewe lah yang ngerti ya kan keluarga itu sendiri. Kalau menurut saya ini Pak Fajar, ini hanya contoh usaha. Oke, itu contoh. Jadi Mas Idam tadi memberikan contoh, saya juga memberikan contoh. Ya, nanti teman-teman ini apa namanya bisa menggabungkan, kan gitu. Oke, Pak Fajar. Oke, ya itu tadi teman-teman ya. Tadi apa yang sudah kita dengarkan tadi adalah presentasi dari Mas Idam tadi luar biasa, cara mengembangkannya gimana. Cuman kalau Mas Idam itu di grup rek yo, wis gede. Ya, seperti tadi itu caranya, supaya eksis itu gimana. Kalau Pak Fajar kan enggak, apa namanya ya hanya apa namanya beli-beli apa ya istilahnya apa ya itu Pak Mas Idam ya. Mandiri. Iya BBI oleh lah gitu ya, BBI oleh gitu. Ini Mas Idam kan, memang Mas Idam kan. Pak Fajar bisa berinvest kepada saya nanti. Wah, makanya itu Bu Ima itu apa sering kali apa namanya posting itu di
di apa jenis status itu. Wah, alhamdulillah sudah terjual tanahnya. Jenengan memberikan apa namanya sertifikat SHM-nya. Nah, gitu teman-teman. Jadi jenengan ya, terutama ini yang baru-baru nikah ini silakan kerja keras seperti Mas Idam. Saya tahu dulu Mas Idam kuliahnya itu luar biasa ya, mahasiswa saya usahanya keras ya. Wes pokoknya just lah. Pokoknya yang penting seperti Mas Idam tadi sampaikan. Usaha keras, tidak ada orang kaya yang malas-malasan. Betul kan? Memang kalau kita mau punya lebih ya jangan malas-malasan. Betul tadi. Masa orang malas soge kok nanti. Ya usaha. Gitu ya. Mungkin dari saya itu tambahan saya ya, hanya tambahan. Tapi yang penting tadi, yang utama tadi itu dari presentasi dari grup Janur ya, dari Pak Idam tadi itu yang utama. Kalau saya kan hanya second opinion aja yang belum menggeluti usaha dengan betul. Tapi kalau Pak Idam tadi itu usahanya sudah digeluti betul ya. Seperti itu. Kalau saya kan sampingan, kalau Pak Idam itu usaha temenan sehingga hasilnya ya temenan gitu ya. Monggo. Bisa lanjut ke via WA atau ke ya teman-teman sudah mencatat nomor WA-nya Pak Idam tadi, silahkan ya. Atau mungkin belum nganu Pak Idam bisa disampaikan lagi nomor WA-nya ke teman-teman BE nanti yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTT itu mana bisa bisa saling bertukar barang gitu misalkan. Monggo. Iya Pak Fajar, nomor WA saya 0857. Mungkin bisa dicatat di ini, saya tunjukkan lagi. Ini WA saya 0857 0896 8182. 0857 096 8182. Nanti kita bisa intent kalau barangkali rekan-rekan tertarik untuk bukan konsultasi ini ya, ini saling sharing usaha apa yang harus saya lakukan, atau saya pengen usaha ini kok sulit, nanti bisa sharing ke WA saya 0857 0896 8182. Terima kasih dari saya Pak Fajar. Sami-sami Mas Idam. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semuanya. Salam wirausaha muda, kreatif dan inovatif. Harus itu. Ya, terima kasih. Betul. Ya tadi di foto DP-nya Pak Idam itu kan ke Singapura rek yo. Ya itulah namanya pengusaha rek. Jadi dolene iki ora nganu rek. Ya nang Singapura ono dolene. Iki tak provokasi ya Mas Idam, ben arek-arek iki semangatnya tumbuh. Betul. Mumpung masih muda Pak Fajar. Jadi gini, jangan berpikiran saya dari PTS atau PTN. Pak Idam sama istri ini dari PTS Kota Kecil di Jombang, istri KIP Jombang. Tapi bisa sampai Singapura, bisa sampai, ya karena tadi itu kata beliau nih, usaha keras, kepercayaan gitu ya. Gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi apa tidak? Teman-teman? Oke ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Idam dan Bu Ima yang sudah meluangkan waktu ya untuk berbagi pengalaman bagaimana membuka usaha, minat usaha, kemudian bagaimana menjaga eksistensi dari usaha kita supaya kita tetap sustainable ya, survive ya dalam hidup gitu. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Idam tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Dan Pak Fajar mohon maaf kalau memang Pak Fajar tadi itu banyak ngomong terus apa paling mencotot lah istilahnya, kok jenenge wong Jawa ya. Ngomongnya Pak Fajar paling mencotot. Ya itulah. Mungkin itu style saya Pak Idam ya. Pak Idam kalau dengan saya ya sudah hafal Pak Fajar ngomong ngono kuwi. Ya wes, tapi enggak apa-apa ya. Biar arep ngilangi ngono kuwi yo angel lek. Yang bikin kangen. Nggih, matur nuwun sedaya Pak Idam, Bu Ima. Sedaya nggih. Dan semua teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.